Pada bagian yang ketiga ini, saya kembali akan melanjutkan mengupas dan memberi tanggapan dialog masalah ketuhanan Yesus, buku yang dikarang oleh Kiai Haji Bahauddin Mudori yang diterbitkan oleh Kirbat Center. Saudara kita agama Islam meyakini bahwa kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nantikan pembahasan berikutnya di bagian yang keempat yang semakin seru, dan di bagian yang keempat saya akan mulai memberikan pembahasan tentang posisi dan makna Alkitab dalam iman Kristen, serta posisi dan makna Al-Quran dalam agama Islam. Salam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada bagian yang ketiga ini, saya kembali akan melanjutkan mengupas dan memberi tanggapan dialog masalah ketuhanan Yesus, buku yang dikarang oleh Kiai Haji Bahauddin Mudori yang diterbitkan oleh Kirbat Center. Dan pada kesempatan ini saya akan mulai menyinggung tentang makna kesucian Alkitab. Saudara-saudara, saudara kita agama Islam meyakini bahwa kitab suci Al-Quran adalah wahyu Allah yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dengan cara diimlakan atau didikte oleh malaikat Jibril tanpa ada sedikit pun pendapat beliau dalam kitab suci itu, sehingga di dalamnya berisi murni firman Allah, tidak mengandung kesalahan maupun ayat-ayat yang saling berselisih. Dan disinilah makna mengapa kitab suci Al-Quran itu disebut suci. Perlu saudara mengerti dan pahami sepanjang dialog ini nanti berlangsung, premis Quran inilah yang digunakan untuk menilai makna Alkitab sebagai kitab suci. Dan karena Antonius sendiri memang sudah cenderung kepada Islam, dia malah mengiyakan hal yang bukan menjadi landasan akidah iman Kristen. Hal ini kita lihat secara jelas dalam percakapan yang berikut, yang terdapat di halaman 11 paragraf 5-10, di mana pertanyaan pertama dimulai oleh Pak Kiai, apakah saudara berkeyakinan bahwa kitab suci Injil itu suci? Antonius Widuri menjawab, ya, yakin sekali. Kemudian Pak Kiai kembali bertanya, dari siapakah pengertian saudara bahwa Bible itu dari Tuhan yang Maha Suci? Antonius Widuri kembali menjawab, guru saya menerangkan. Nah, saudara-saudara, di sini sangat jelas terlihat bahwa Antonius Widuri tidak memiliki keyakinan sendiri ataupun pengetahuan yang memadai tentang makna kesucian Alkitab. Dia hanya bergantung pada pengetahuan gurunya, bukan dari penelitian, padahal menurut pengakuannya dia ingin memeluk agama berdasarkan penelitian. Sangat disayangkan, mengapa Antonius tidak meneliti iman Kristen lebih dahulu? Bukankah ini sikap berat sebelah? Kemudian Pak Kiai kembali bertanya,
apakah yang dimaksud suci pada Bible mempunyai arti bahwa Bible bersih daripada kesalahan-kesalahan? Antonius Widuri kembali menjawab, betul demikian. Saudara-saudara, di sini makin kelihatan lagi alangkah awamnya Antonius Widuri, bahkan makna suci menurut pengertian Alkitab Kristen saja beliau tidak tahu. Malah membetulkan premis Pak Kiai yang berlandaskan pandangan Islam yang jelas bukan makna teologis yang diajarkan Alkitab dan iman Kristen itu sendiri. Saudara-saudara, saya akan jelaskan hal ini di dalam tanggapan yang berikutnya nanti. Kita lanjutkan dialog ini. Dari halaman 12, paragraf 5-12 dari buku Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Kembali Pak Kiai bertanya, andai kata ada suatu kitab suci, akan tetapi ayat-ayat di dalamnya di antara yang satu dengan yang lain terdapat perselisihan, apakah kitab itu akan dinamakan kitab suci? Kemudian Antonius Widuri menjawab, tentu bukan. Nah, sekali lagi kelihatan ketidaktahuan Antonius mengenai makna suci itu sendiri menurut ajaran Alkitab dan teologi Kristen. Itulah sebabnya dia tanpa sanggahan sedikit pun selalu mengiyakan semua yang dikatakan Pak Kiai ini. Sangat disayangkan sekali. Kemudian Pak Kiai bertanya, kalau misalnya di Bible terdapat selisih antara satu ayat dengan ayat yang lain, apakah saudara masih berkeyakinan Bible itu kitab suci? Antonius Widuri kembali menjawab, saya tidak yakin kalau kitab Bible itu tidak suci. Menurut penelitian Bapak, apakah ayat-ayat di Bible ada yang berselisih? Dari pernyataan Antonius Widuri ini, saudara, sudah terjebaklah dia dalam premis Pak Kiai. Kenapa? Karena memang dia sendiri tidak memiliki premis apapun. Saya harus katakan bahwa pengetahuannya akan iman Kristen kosong melompong. Terbukti keyakinannya itu hanya dari ikut-ikutan orang tua saja. Karena dia mengatakan tidak yakin kalau kitab Bible itu tidak suci. Tanpa memberikan bukti mengenai apa yang dikatakan, malah sebaliknya bertanya kepada Pak Kiai mengenai menurut penelitian Bapak. Berarti Antonius sendiri tidak pernah mengadakan penelitian, serta berarti memang dia tidak tahu isi Alkitab. Dia yakin hanya secara ikut-ikutan saja. Menurut kata guru, itulah sumber pengetahuannya tentang Alkitab dan iman Kristen. Saudara-saudara, saya mau tegaskan sebagai bentuk aplikasi singkat. Ini merupakan tantangan bagi kita sekalian sebagai orang Kristen untuk tidak merasa cukup puas karena sudah mengaku beragama Kristen. Entah tradisi apapun saudara berada, apakah Ortodoks, Roma Katolik, Protestan, atau yang lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai di sini dulu pemaparan saya di dalam bagian yang ketiga berkaitan dengan tanggapan atas buku Dialog Masalah Ketuhanan Yesus yang ditulis oleh Kiai Haji Bahauddin Mudori dalam dialognya dengan Antonius Widuri. Nantikan pembahasan berikutnya di bagian yang keempat yang semakin seru, dan di bagian yang keempat saya akan mulai memberikan
pembahasan tentang posisi dan makna Alkitab dalam iman Kristen, serta posisi dan makna Al-Quran dalam agama Islam. Jangan sampai Anda ketinggalan karena ini sangat menarik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.